Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Qori Alapsi dari program studi perpajakan. Di sini saya akan membahas sebuah materi mengenai konsep pengakuan akuntansi pajak atas investasi pada entitas anak dan properti investasi yang lebih berfokus kepada konsep akuntansi pajak atas aset tetap. Lanjut, lanjut. Latar belakang. Investasi dan aset tetap memiliki peran penting dalam menunjang operasional dan keberlangsungan perusahaan. Investasi pada entitas anak memberikan kendali serta manfaat ekonomi, sedangkan properti investasi dimanfaatkan untuk menghasilkan pendapatan pasif seperti sewa atau kenaikan nilai aset. Namun, perbedaan antara akuntansi komersial dan ketentuan perpajakan sering menimbulkan perbedaan pengakuan yang berdampak pada laba kena pajak. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang tepat mengenai perlakuan pajak atas aset tetap pada setiap tahapannya, agar perusahaan dapat memenuhi kewajiban perpajakan secara benar dan menghindari sanksi. Lanjut, akuntansi pajak atas perolehan aset tetap. Perolehan aset tetap menjadi tahap awal dalam perlakuan akuntansi pajak karena berkaitan langsung dengan penentuan nilai aset yang akan digunakan dalam perhitungan pajak ke depan. Aset tetap bisa didapatkan melalui berbagai cara seperti pembelian, pembangunan sendiri, maupun dari hibah atau pertukaran sehingga penting untuk memastikan pencatatannya sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam ketentuan perpajakan, nilai aset ditentukan dari seluruh biaya yang dikeluarkan hingga aset siap dipakai, bukan hanya harga belinya saja. Perlakuan terhadap PPN juga mempengaruhi nilai tersebut, di mana PPN yang tidak dapat dikreditkan akan menambah nilai aset. Hal ini akan berdampak pada besarnya penyusutan dan jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Lanjut. Di sini saya akan memberikan sebuah contoh perhitungannya. PT Alter Ego membeli mesin seharga 100 juta dan mengeluarkan biaya tambahan berupa transportasi dan instalasi sebesar 8 juta rupiah. PT Alter Ego juga membayar PPN sebesar 11 juta rupiah yang dapat dikreditkan. Dalam perpajakan, nilai perolehan aset yang diakui adalah 108 juta karena hanya mencangkup harga beli dan biaya yang berhubungan langsung dengan aset. Nilai ini kemudian digunakan sebagai dasar dalam penghitungan penyusutan dan kewajiban pajak. Lanjut, akuntansi pajak atas penjualan dan sewa aset tetap. Penjualan aset tetap. Penjualan aset tetap merupakan transaksi pelepasan aset yang dapat menimbulkan laba atau rugi dalam perpajakan. Laba atau rugi dihitung dari selisih antara harga jual dengan nilai buku fiskal, yaitu nilai perolehan yang telah dikurangi akumulasi penyusutan. Keuntungan yang diperoleh akan dikenakan pajak penghasilan, sedangkan kerugian dapat diakui sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Ketentuan penting. Penjualan selain tanah dan bangunan dikenakan PPh badan. Penjualan tanah dan bangunan ya, dikenakan PPh final. Harga jual harus mencerminkan nilai wajar. Lanjut, sewa aset tetap. Aset tetap tidak hanya untuk dijual, tetapi juga dapat dimanfaatkan melalui penyewaan untuk memperoleh pendapatan tambahan. Dalam perpajakan, pendapatan sewa termasuk objek pajak yang harus dilaporkan sebagai penghasilan bruto perusahaan. Perlakuan pajaknya berbeda tergantung pada jenis aset yang disewakan. Lanjut, akuntansi penyusutan atas akuntansi pajak atas penyusutan aset tetap. Penyusutan merupakan proses pengalokasian biaya perolehan aset tetap selama masa manfaatnya. Dalam perpajakan, penyusutan menjadi biaya yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak, sehingga berpengaruh terhadap besarnya pajak yang dibayar oleh perusahaan. Metode Salah satu metode penyusutannya itu menggunakan garis lurus, beban sama setiap tahun. Saldo menurun, beban lebih besar di awal. Aset tetap dalam perpajakan dikelompokkan berdasarkan masa manfaat sebagai berikut. Kelompok satu dengan masa manfaat 4 tahun. Kelompok 2 dengan masa manfaat 8 tahun. Kelompok 3 dengan
dengan masa manfaat 16 tahun dan kelompok 4 dengan masa manfaat 20 tahun. Karakteristik penyusutan fiskal antara lain dimulai saat aset siap digunakan, tidak memperhitungkan nilai residu, tarif ditentukan oleh pemerintah, dan harus konsisten. Perbedaan metode dan masa manfaat antara komersial dan fiskal akan menimbulkan beda temporer yang berpengaruh pada pajak tangguhan. Lanjut. Akuntansi atas pertukaran aset tetap. Pertukaran aset tetap merupakan transaksi penggantian aset lama dengan aset yang baru, baik dengan tambahan kas maupun tanpa kas dalam perpajakan. Transaksi ini tetap dianggap sebagai pelepasan aset, sehingga dapat menimbulkan laba atau rugi yang harus diperhitungkan dalam pajak. Penilaian dilakukan berdasarkan nilai wajar aset. Selisih antara nilai buku fiskal dan nilai wajar akan dikenakan pajak sebagai laba atau diakui sebagai kerugian. Lanjut. Perlakuan perpajakan atas pertukaran aset tetap, yaitu meliputi transaksi diperlakukan sebagai pelepasan aset lama. Laba yang timbul dikenakan pajak penghasilan. Kerugian dapat diakui sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Nilai aset baru ditentukan berdasarkan nilai wajar. Perbedaan antara perlakuan akuntansi dan perpajakan dapat terjadi terutama dalam hal penilaian aset dan pengakuan laba, sehingga memerlukan penyesuaian dalam rekonsiliasi fiskal. Lanjut. Akuntansi pajak atas revaluasi aset tetap. Revaluasi aset tetap merupakan penyesuaian nilai aset berdasarkan nilai wajar untuk mencerminkan kondisi yang dimana lebih aktual. Dalam perpajakan, selisih kenaikan nilai aset akibat revaluasi akan dikenakan pajak final dan harus mengikuti ketentuan yang berlaku. Ketentuan yang mengatur revaluasi aset tetap antara lain yaitu wajib memperoleh persetujuan dari otoritas pajak, selisih revaluasi dikenakan pajak final, nilai hasil revaluasi menjadi dasar penyusutan selanjutnya. Ya, dan terakhir dilakukan secara menyeluruh dalam satu kelompok aset. Revaluasi memberikan manfaat berupa peningkatan nilai aset, perbaikan struktur modal, serta meningkatkan kepercayaan pihak eksternal terhadap laporan keuangan perusahaan. Dampak yang perlu diperhatikan yaitu munculnya beban pajak tambahan serta risiko kesalahan dalam menentukan nilai wajar aset. Lanjut. Masuk da, kita masuk kepada kesimpulan. Akuntansi pajak atas aset tetap memiliki peranan penting dalam menentukan besarnya kewajiban pajak perusahaan mulai dari tahap perolehan, penyusutan, hingga pelepasan aset. Setiap transaksi memiliki perlakuan perpajakan yang berbeda, baik pada penjualan, sewa, pertukaran, maupun revaluasi aset. Perbedaan antara akuntansi komersil dan fiskal sering menimbulkan koreksi yang mempengaruhi laba kena pajak, sehingga perusahaan perlu melakukan rekonsiliasi fiskal secara tepat. Dengan pemahaman yang baik, perusahaan dapat memenuhi kewajiban perpajakan secara benar sekaligus mengoptimalkan efisiensi pajak. Mungkin sekian dari materi yang telah saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dalam penyampaian. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.